Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada lagi Pak yang paling berat bagi seorang muslim kalau sudah imannya yang diganggu, tidak ada. Sudah tidak ada lagi yang tertinggi, ini dijaga. Karena ini iman kita Pak, yazid wa yanqus, naik turun. Karena itu butuh diperbarui. Jadidu imanakum bila ilaha illallah. Teguhkan dengan tauhid. Dari sini mas kalian saya belajar kurang lebih 4 tahun masalah memperbarui iman ini dalam dakwah. Saya senang sehingga lahirlah inspirasi saya kata-kata at-tajdidul iman. Kita punya gerakan ini namanya tajdidul iman, perbaharui iman. Iman yang lemah dicas, iman yang loyo dicas. Cas dengan apa? Dengan ilmu. Maka pasti tahap yang kedua di sini. Anda, ya, ini bagian kelima. Kalau ada untuk menjaga iman, menuntut ilmu, disiplin belajar, rajin menghadiri halaqah zikr dan ceramah-ceramah agama, dipupukkan telinga kita. Jangan sampai kita loyo di sini. Menuntut ilmu, disiplin belajar. Ya, dalam menuntut ilmu Pak harus ada kedisiplinan. Jangan hadir tidak hadir, hadir tidak hadir. Ya seperti antum berobat. Dokter bilang obat ini 3x1. Cuma kita 1x1. Terapinya tidak bagus. Kalau orang mau menjaga futur Pak dan berhenti dari futur, obat ini tinggi. Serta ini satu paket ini. Iman mau dijaga, hadiri majelis ilmu. Semangati diri dengan ilmu. Halaqah zikr, apa ini halaqah zikr? Halaqah ini zikr adalah taman-taman yang bisa membuat hati ini sadar. Zikir itu kan sadar dan tersambungnya suasana hati kepada Allah dan hari kiamat. Itu ciri-ciri halaqah zikr. Tersambung suasana hati sama Allah hari kiamat. Jadi bukan cuma zikir Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu membaca lafaz-lafaz zikir. Kalau zikir ini adalah sadarnya hati bahwa ini hak Allah, ini hak Nabi, ini hak kaum muslimin. Itu namanya halaqah zikr. Dan itu Nabi mengatakan, "Iza marattumur riyadal jannah fartau." Apabila kau melewati taman-taman halaqah, tamannya surga, kau singgah. Ma huwa halaqah zikr ya Rasul? Mana itu halaqah zikr ya Rasul? Adalah mana taman-taman surga itu? Halaqah zikr. Halaqah ini kan membundar. Karena kebiasaan dulu itu kalau pengajian membundar. Membundarnya, lalu mereka baca ayat, baca hadis, baca hikmah, ini disebut dengan ceramah agama. Ya putar video-video, kaset-kaset, YouTube, baca, yang bisa membuat semakin semangat kita dalam dakwah itu. Memahami fikih waqi atau fikih realitas. Jadi fikih kekinian, fikih yang dibutuhkan, fikih yang bisa menjawab permasalahan kekinian, baik kekinian seseorang, kekinian rumah tangga, kekinian masyarakat. Ini namanya fikih realitas. Jadi belajar itu Pak bagus, yang dipelajari jangan hal-hal yang tidak realistis.
Iya. Jangan mempelajari sesuatu yang membuat kita tidak realistis untuk diamalkan. Belajar sesuatu tapi berat, susah, tidak sesuai dengan kondisi. Seperti saya katakan, kalau antum memilih amalan, pilihlah yang memang realistis. Nah, fikihnya fikih waqi, yang bisa kontemporer menjawab masalah. Karena itu hampir kita selalu hadirkan ini. Bapak sebagai seorang muslim pribadi, akidah, jawab diri kita. Di rumah tangga masalah problem kita hadirkan fikih. Di rumah tangga hari ini Pak kita jawab. Karena hampir masalah kita ini tidak ada yang bisa lepas. Kadang masalah pribadi, masalah suami istri, masalah anak. Ini kita bahas. Kita bahas masalah khusus untuk wanita di atas fikun nisa. Ya. Kita kumpul bahan-bahan yang sifatnya masalah kewanitaan, supaya wanita merasa membutuhkan itu pembahasan. Nah, kalau hari Ahad begini yang umum. Nah, kalau remaja, kita belajar bagaimana mendekati remaja kita sehingga apa? Tazkiyatun nufus. Bagaimana remaja itu hidup seperti Abdullah bin Abbas. Bagaimana melahirkan Abdullah bin Umar. Bagaimana melahirkan Abdullah bin Zubair. Bagaimana melahirkan Abdullah bin Amr. 4 Abdullah ini Pak, masih belasan tahun tapi diberi Nabi untuk berfatwa. Masih belasan tahun. 4 anak muda. Rata-rata baru 13 tahun sudah hafal. Ini apa? Fikih yang dibutuhkan anak-anak kita. Ya kalau di atas itu ya jangan dikasih problem-problem rumah tangga di atas. Bukan ndak waki dia. Yang bagi dia itu bagaimana jangan menyembah HP-mu, jangan menyembah gayamu, jangan menyembah malam minggumu, jangan menyembah ya hanya penampilanmu. Dan itu yang sekalian butuh tantangan tersendiri. Anak-anak kita hari ini Pak, kalau baca realita, lihat sebenarnya jaraknya sangat besar sekali. Hati-hati ya bapak-bapak yang dikarunia anak, jaraknya jauh sekali Pak hari ini. Remaja dan pemuda ideal menurut Islam. Ini buku nah, kita ini sekarang fikir realitas bagaimana bermuamalah bagus Pak ya. Karena kita mau seperti jual beli tanah di bawah itu butuh fikih ya. Karena akan berhadapan dengan banyak karakter pembeli. Ada pembeli istiqomah dengan ucapannya, ada juga sebentar-sebentar berubah. Pusing itu kalau sudah tercatat, sudah masuk medikas baru mau masuk, apalagi sudah dibayarkan orang. Tolong jangan cuma pikirkan diri tak.